Ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya. Gimana kabar keluarga di rumah, sehat-sehat ya Pak ya? Nah, terima kasih atas waktunya. Tujuan saya kemari yaitu untuk mewawancarai Bapak terkait Bapak sebagai kepala sekolah. Tentunya di sekolahan ini banyak ya kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang membuat kita itu menjadi sebuah dilema ya Pak ya. Jadi dalam hal ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan Bapak terhadap kasus tersebut yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Setiap sekolah pasti ada masalah. Hanya masalah sekolah yang satu dengan masalah sekolah yang lain itu pasti berbeda. Ada beda. Kebetulan di sekolah kita itu masalah yang paling penting yang harus kita pelajari, kita sikapi dan juga kita pecahkan, itu ada beberapa siswa yang karena orang tuanya berusaha mencari nafkah di Jakarta, kadang-kadang orang tuanya mengajak siswa anaknya untuk itu jadi masalah. Kenapa? Karena di satu saat nanti pada akhir tahun pelajaran itu ada kenaikan kelas. Ya baik Pak. Jadi, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tadi Pak? Itu memang dalam hal memecahkan masalah itu masalah untuk saya adalah masalah untuk semua keluarga SD. Hanya kebetulan saya mengambil sikap di akhir sebuah keputusan tetap saya memecahkan masalah dengan merangkul warga sekolah seperti guru dan guru. Di sana ada siswa yang kadang-kadang tidak datang sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Setelah dipelajari ternyata siswa itu ikut ke orang tuanya. Padahal itu adalah aturan yang sangat salah yang tidak dibenarkan. Apalagi nanti dari tahun 2013 kalau dinaikkan, ya ini mengakibatkan kecemburuan bagi siswa yang lain. Kalau tidak dinaikkan juga, ya mereka karena menuntut ilmu di sini ya mereka merasa sakit hati. Iya, karena sekarang juga tidak boleh tidak naik kelas ya Pak ya. Peraturannya memang harus naik kelas semua. Jadi itu menjadi salah satu dilema bagi setiap sekolahan mungkin ya Pak. Tidak hanya di sekolahan kita saja gitu ya. Terus untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut dengan dilema yang dihadapi Bapak dan sekolahan itu bagaimana Pak? Kalau dalam mengambil keputusan, tadi saya di awal sudah ngomong keputusan itu hanya menurut saya, tapi untuk mengambil keputusan dilaksanakan, dikumpulkan beberapa pihak, guru dan komite. Satu saat kami mengadakan rapat gabungan antara komite dan guru. Di situ saya menawarkan untuk memecahkan masalah. Di sana terjadi adu pendapat, urun fikir yang ternyata memang karena setiap siswa tidak boleh tidak dinaikkan, artinya harus dinaikkan setiap siswa, maka disitulah dilema yang harus dipecahkan. Berarti itu menghadirkan komite sekolah ya Pak ya bersama wali murid juga nanti dalam mengambil keputusannya. Dan untuk langkah-langkah atau prosedurnya tadi bagaimana Pak dalam pemecahan masalah itu? Musyawarah itu yang diawali dengan musyawarah yang pertama saya tawarkan dengan kejadian ini, dengan aturan yang ada bahwa setiap sekolah itu setiap siswa harus dinaikkan, itu adalah merupakan dilema yang tidak sedikit, itu dilema yang sangat kuat karena berpengaruh bagi siswa yang lain. Kalau dinaikkan dia siswa tersebut mendapat kecemburuan sosial dari siswa yang lainnya. Kalau tidak dinaikkan juga kita merasa iba dengan siswa itu, sehingga ya, kami ambil keputusan yang paling ya kami dinaikkan dengan
satu berharap, yang kedua nilai-nilai yang ada tentang nilai moral dan lain sebagainya seperti yang ada kaitannya dengan mata pelajaran yang diturunkan nilainya seperti pendidikan agama Islam dan tapi diturunkan, kemudian PPKN itu juga diturunkan. Kenapa seperti itu? Ya karena nilai moral yang diambil. Tidak serta-merta kami tidak dinaikkan tanpa alasan dan juga dinaikkan tanpa alasan. Kalau dinaikkan atau tidak dinaikkan itu harus ada alasan. Ya, jadi itu prosedur yang diambil ya, berarti nilai siswa itu tidak meskipun nilainya bagus tapi nanti diturunkan seperti itu. Terus apakah ada langkah selanjutnya yang misalnya membuat agar siswa itu nanti mau tetap berangkat ke sekolah, Pak? Secara umum saya melalui beberapa pertemuan langsung ke siswa itu adalah tidak diperbolehkan kalau ikut ke Jakarta kemanapun dengan meninggalkan kelas itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Nah untuk itu selanjutnya itu ada semacam sanksi yang tertulis yang harus ditandatangani oleh siswa dan wali murid. Di antaranya adalah merupakan fakta integritas. Kalau saya tidak sekolah selama 1 minggu lebih dengan tidak punya alasan yang jelas, maka saya siap untuk dikeluarkan dari sekolah. Itu harus sanksi yang tertulis yang disampaikan oleh pihak sekolah. Itu tadi prosedur yang yang dipakai ya. Jadi selama ini yang Bapak anggap paling efektif itu dalam pengambilan keputusan itu apa? Paling efektif adalah dengan menandatangani fakta integritas antara siswa dan orang tua. Jadi mereka saling tahu bahwa siswanya kalau memang 1 minggu lebih tidak berangkat tanpa alasan, ya diberikan peringatan kedua. Peringatan kedua tidak diindahkan, peringatan ketiga kalau sudah peringatan ketiga tidak diindahkan itu baru sekolah mengambil keputusan untuk mengeluarkan atau drop out tersebut. Terus untuk ini Pak, kan dari kasus tadi tentunya akan ada pro dan kontra ya Pak ya. Jadi apa tantangan Bapak sebagai seorang pemimpin terkait kasus yang dihadapi tadi? Mestinya pro dan kontra itu akan muncul, baik itu pro yang ke siswa yang tidak berangkat dan pro yang ke siswa yang sedang berangkat. Memang pro dan kontra itu ada, namun bisa diminimalisir, bisa diperkecil dengan melaksanakan sebuah sosialisasi secara umum. Semua wali murid dari kelas 1 sampai kelas 8 dikumpulkan, kemudian disampaikan secara terbuka bahwa kalau siswa tidak berangkat selama 1 minggu lagi akan mendapatkan sanksi yang pertama yaitu sanksi penolakan. Kemudian masih juga sanksi yang kedua, sanksi yang ketiga adalah yang terakhir siswa itu dikeluarkan. Itu diumumkan secara luas dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dengan mengambil keputusan seperti itu, mereka wali murid itu sudah menyadari dan jelas. Kalau sudah jelas seperti itu, kita tinggal mengambil keputusan untuk saja. Berarti itu biar anak itu jerak ya Pak ya, untuk anak-anak yang tidak aktif, karena itu memang akan menjadi kecemburuan sosial bagi anak-anak yang lain, meskipun anak-anak yang lain itu tidak mengutarakan secara langsung mungkin karena kurangnya keberanian pada guru ya Pak. Tapi kan kadang wali murid juga banyak dan menganggap sekolahan kita itu tidak tegas jadinya ya Pak ya. Nah dalam apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi, dan apakah langsung Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk apa atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Jadi dalam hal ini apakah Bapak itu nanti ketika menemui kasus itu apakah langsung diselesaikan oleh Bapak di situ ataukah memiliki sebuah jadwal?
Karena masalah ini jadi masalah besar dan masalah ini terjadi setiap tahun, bahkan mungkin setiap semester, maka saya menggunakan jadwal. Dari jadwal itu ada cuti masa, itu setiap satu semester sekali siswa wali murid dikumpulkan, kemudian terutama itu menjelang pas pilihan akhir sekolah dan juga menjelang PAT pemilihan akhir tahun. Itu minimal ada jadwal yang telah terstruktur selama 1 tahun belakang. Di samping itu yang tidak terjadwal juga ada. Kalau ada anak yang secara tiba-tiba kemudian siswa itu tidak berangkat selama 1 minggu, ya tetap itu langsung itu saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi itu apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ya, kaitannya dengan cara mengambil keputusan tadi saya sampaikan, keputusan akhir memang direkomendasikan oleh saya. Tapi keputusan akhir itu berawal dari beberapa pertemuan saya dengan guru dan murid. Jadi keputusan itu adalah keputusan bersama, diambil bersama, dipertanggungjawabkan bersama. Hanya endingnya di akhir yang mengambil keputusan ya saya. Walaupun kita mengambil kesimpulan dari keputusan guru yang disampaikan di saat rapat wali murid, saat rapat dewan guru, dan saat rapat gabungan antara wali murid, antara guru dan komite sekolah. Nah, dari semua rangkaian kasus dan dari beberapa langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut, nah kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan melalui dilema kita ini? Saya akhirnya berpikir dimanapun sekolah kita berada pasti ada masalah yang muncul, walaupun masalah-masalah itu antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda. Sehingga bagi saya secara pribadi akan datang ke sebuah sekolah, pasti dalam angan-angan saya, dalam pemikiran saya harus membuat sebuah keputusan dan menyelesaikan masalah di sekolah ini. Hanya masalahnya apa yang kita pelajari sambil berjalan. Terima kasih ya Pak ya. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Bapak ini kasus yang merupakan dilema etika ini merupakan sesuatu yang membuat kita itu menjadi serba salah ya Pak ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita tidak menaikkan siswa itu, terus bagaimana juga kalau misalnya kita langsung mengeluarkan siswa itu, sementara kalau misalnya menaikkan otomatis akan ada kecemburuan dari siswa yang lain. Kalau misalnya kita tidak dinaikkan, nanti bisa-bisa anak tersebut tidak mau sekolah ya Pak ya. Jadi masa depannya juga menjadi terputus. Jadi itu adalah salah satu dilema kita dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang tentang rasa keadilan sama kasihan ya Pak ya itu. Jadi